Bersyukur adalah cara terbaik untuk menghargai semua anugerah Tuhan kepada kita. Selamat pagi Bapak Ibu, serta semua jemaat yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu "Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Allah". Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, nyanyian biara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa dan hati kita saat ini sungguh merindukan Allah. Apakah kita akan setia kepada Allah sampai kita kembali kepadanya? Kita naikkan pujian, jiwaku sungguh merindukanmu. Hatiku
Hukum Tuhan bagi kita semua terambil dari Ulangan 6 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saat ini kita datang kepada Tuhan, meminta ampun akan dosa dan kesalahan kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui segala perbuatan kami. Tuhan telah memberikan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan bagi kami. Tetapi seringkali kami lalai. Seringkali kami meninggalkan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menyapa kami, memberkati kami, sehingga kami sebagai umat-Mu boleh terus disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan dalam segala terbatasannya, sehingga firman Tuhan ini boleh
memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah penolong keluargaku. Seperti tema sinode yang diberikan kepada kita di bulan keluarga, karena September ini adalah bulan keluarga. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan video berikut ini. Oh, the shine of thousand spotlights, all the stars we steal from night sky will never be enough, will never be enough. Towers of gold are still too little. These ends will call the world, but it will never be enough, will never be enough. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam video ini, ketika saya mendengarkan video ini, saya cukup merinding begitu ya mendengarnya, dan juga melihat bagaimana video ini, meskipun video ini hanyalah mengisahkan pasangan kekasih begitu ya, tetapi saya mengambil video ini dan ada sebuah terjemahan yang menurut saya dari kata-kata ini saya kaitkan dengan kasih Allah kepada umatnya,
kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Bagian sedikit lirik dari refnya ya diterjemahkan seperti ini. Saya pakai terjemahannya ya, tidak pakai bahasa Inggrisnya. Di sini dikatakan, seluruh cahaya dari ribuan lampu sorot, semua bintang yang kita curi dari angkasa tidak akan pernah cukup, never enough, ya, tidak pernah cukup. Menara berlapiskan emas masihlah kurang, ya. Tangan kita ini tidak akan mampu menggenggam dunia, ya. Ini sebagian dari liriknya, dari bagian akhir dari lagu Never Enough. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kasih Allah kepada kita, pertolongan Tuhan kepada kita benar-benar membuat kita terhenyak? Betapa sangat luar biasanya kasih Allah kepada kita, menolong kita dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini gambar keluarga saya, foto keluarga saya, ya. Ada istri saya, ada 2 anak saya, dan juga ada mertua saya, ya, emak dan babak, ya. Foto ini saya ambil pada saat Imlek 2 tahun yang lalu, ya. Nah, mertua saya yang laki-laki pada saat itu baru saja menjalani operasi katarak, ya. Nah, operasi katarak yang pertama, tetapi ketika mau operasi katarak yang kedua, mertua saya, babak, ya, yang laki-laki, mertua laki-laki saya, ayah mertua, ngedrop Bapak Ibu, ya. Jadi operasi katarak keduanya gagal karena kemudian tubuhnya, kesehatannya terganggu dan ngedrop, dan sangat luar biasa membuat kami semua khawatir. Tubuhnya semakin menyusut, dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan kalau mau ke kamar mandi harus dibopong, harus ditopang. Sudah sangat lemah sekali, dan kami semua khawatir apakah orang tua kami ini diambil oleh Tuhan. Kami sudah siap semua, tapi ternyata mertua kami ini, ayah kami ini, orang tua kami ini, Tuhan tolong, ya. Kekhawatiran kami, kegelisahan kami, Tuhan berikan kesembuhan kepada orang tua kami ini. Saya bersama dengan istri dan kedua anak saya, ketika karena rumah kami berdekatan begitu ya dengan rumah mertua begitu ya. Setiap malam kami terus berdoa, mendoakan kesembuhan dan pemulihannya. Dan kami semua tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengharapkan pertolongan Tuhan, dan akhirnya sembuh. Sampai sekarang bapa kami, ayah kami ini sehat. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga karena doa dari saudara-saudara kami, termasuk Pendeta Yusak pada saat itu juga pernah kunjungan ke rumah orang tua kami dan mendoakan. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus menjadi sumber pertolongan bagi keluarga kami. Dan saya bersyukur ibu mertua, ya, emak, selama online dia tetap ikut ambil bagian beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi kebahagiaan bagi kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala pertolongan dan anugerah Tuhan itu, patutlah kita bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itulah pemazmur, ya, pemazmur
berjanji untuk memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Pemazmur terus mengajak dan memotivasi untuk memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Kenapa pemazmur ini memotivasi dirinya? Karena dia telah mengecap kebaikan Tuhan. Dia telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi, dalam berbagai macam menghadapi peperangan. Terkhususnya ketika pada pasal ini, ya, Daud telah berperang melawan bangsa Filistin dan menang. Itu semua adalah karena pertolongan Tuhan dalam peperangan. Pemazmur memahami dan menyadari bahwa hidupnya sebagai manusia ini adalah fana. Dia menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan itu tidak akan mampu dia bisa melawan musuh-musuhnya dan melewati segala masalah. Dia menyadari akan kefanaannya dia sebagai manusia. Pemazmur memakai dan memaknai setiap waktu yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan itu tercatat pada ayatnya yang pertama dan yang kedua, ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini janji pemazmur. Selama aku ada, aku akan terus memuji Allahku. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara juga melakukan apa yang dilakukan oleh sang pemazmur ini? Selalu memuji nama Tuhan, dan selalu ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan selagi kita masih ada di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji ini, ya, kepada Tuhan didasari akan kesadaran dari sang pemazmur bahwa ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah. Karena itu pemazmur mengatakan, ya, pada ayatnya yang ketiga, ya, pemazmur mengatakan jangan berharap dan mengandalkan manusia. Ayat 3 mengatakan, ya, pada bacaan kita, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Pemazmur menyadari ini. Karena itulah maka pemazmur juga mengatakan kepada rakyatnya untuk jangan bergantung kepada dia sebagai seorang raja, sebagai pemimpin mereka. Karena Raja Daud menyadari bahwa dia tidak bisa menjamin keselamatan seluruh rakyatnya. Yang bisa menjamin siapa? Hanya Allah. Pemazmur juga mengatakan dan menyadari bahwa manusia tidak lebih daripada hembusan nafas. Ya. Tidak lebih dari hembusan nafas. Jadi kita melihat pada ayat keempat, kita melihat perkataan pemazmur ini, kesadaran dari pemazmur ini. Apabila nyawanya melayang, nyawanya manusia, ya, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Ini betul ya Bapak Ibu, ya. Meskipun tapi tadi di dalam pembacaan Yeremia tadi mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu mendatangkan kepada manusia itu damai sejahtera dan penuh harapan. Jadi pantaslah dan patutlah kita hanya berharap kepada Allah dan tidak boleh bergantung kepada manusia. Dan yang kemudian kita menyadari
Siapakah kita di hadapan Allah? Seperti apakah kekuatan kita di hadapan Allah, kemampuan kita di hadapan Allah? Kekuatan dan kemampuan manusia itu juga terbatas. Meskipun kita memiliki kekayaan yang cukup banyak, meskipun kita memiliki jabatan yang cukup tinggi, meskipun kita memiliki karir yang luar biasa, apakah itu bisa menjamin keselamatan kita? Tidak, Bapak Ibu, ya. Maka Nabi Yeremia pasal 17 ayat ke-5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Wah, luar biasa sekali perkataan Yeremia ini. Bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia seperti apapun dia, nggak boleh. Juga kita juga tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ya, luar biasa perkataan cukup keras ini dari Yeremia. Bapak Ibu, hal ini saya juga punya sebuah kesaksian yang luar biasa tentang hal ini. Pada saat masih saya remaja, saya punya pembimbing remaja. Ya, pembimbing remaja itu mengatakan kepada saya, Didit, kamu jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada saya sebagai pembimbing remajamu. Kamu harus tetap berharap hanya kepada Allah. Sebab ketika engkau bergantung kepada manusia, maka kamu akan bisa mengalami kekecewaan. Saya merenungkan perkataan pembina saya ini, pembimbing saya ini, dan sangat betul. Ketika kita bergantung kepada manusia, dan manusia itu ketika kita tidak bisa andalkan dan tidak bisa kita harapkan, maka kekecewaan, kemarahan bisa terjadi dan kita alami. Dan itu pemazmur sangat benar, bahwa kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Kita hanya boleh bergantung hanya kepada Tuhan. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Kenapa kita harus memiliki pengharapan hanya kepada Allah dan bukan kepada manusia? Sebab Allah memiliki kuasa dalam kehidupan. Itu jawabannya. Ya. Dan itulah pada bacaan kita dikatakan, diberkatilah mereka yang memiliki Tuhan Allah sebagai sandarannya. Berbahagialah kita ketika kita memiliki Tuhan dan menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah. Bila pada saat kita mengalami kekecewaan, pasti tentulah Tuhan ada maksud itu semua. Jadi saya yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi sebaliknya kita mungkin akan mengecewakan Tuhan. Dalam Mazmur 146 ini ayat ke-5 mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah. Apakah kita menganggap Tuhan Yesus, menganggap Dia sebagai penolong dalam hidup kita, ataukah diri kita yang menjadi penolong untuk diri kita sendiri? Tetapi bagi setiap orang yang menganggap Allah sebagai penolongnya, maka berbahagialah dia dan diberkatilah dia. Kenapa kita harus menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan? Yang kedua, karena Allah adalah pencipta dunia, menciptakan seluruh alam semesta ini
dan menebus umatnya dari penindasan dan memulihkan hidup umatnya. Dan kita bisa melihatnya pada bagian kita pada ayat 6 sampai dengan 9. Janda-janda, anak yatim piatu, orang yang tertindas, Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita, bagi yang ketiga, kenapa kita harus mengharapkan dan menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan? Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya bagi umatnya turun-temurun. Ini yang penting Bapak Ibu. Karena hanya sekedar penolong, tetapi marilah kita jadikan Tuhan Allah itu sebagai Raja dalam hidup kita, sebagai pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita harus wariskan itu turun-temurun kepada anak-anak, kepada cucu, kepada cicit dan buyut dan seterusnya. Ayat 10 mengatakan Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, Allahmu hai umat percaya. Turun-temurun. Ajakan Daud, pemazmur, pada pasal kita pada pagi hari ini, untuk kita boleh tetap menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kita, nahkoda dalam rumah tangga kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat pemazmur bagi kita, pesan pemazmur bagi kita dalam ayat ini, dalam pasal ini, dengarlah dan perhatikanlah didikan Tuhan. Bagi kita menjadikan Allah sebagai penolong, pemimpin hidup kita, marilah kita mendengarkan Allah dan menjadikan didikan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan yang tak tertinggal lagi adalah kasihlah Tuhan Allah kita. Kasihlah Tuhan Allah kita sedemikian rupa. Kenapa saya katakan ini? Bapak Ibu, istri saya pernah mengatakan begini, dan itu membuat saya terus sangat mengasihi dia. Dia mengatakan begini, kalau saya tidak mengasihi Tuhan Yesus, kalau saya tidak mengenal Tuhan Yesus, rumah tangga kita sudah berantakan. Bisa jadi aku gak kuat dalam menjalankan rumah tangga kita. Saudara, apakah saudara dan saya, apakah dalam rumah tangga saudara dan saya ini benar-benar sungguh telah mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus? Bila itu ada dan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, maka segala permasalahan yang besar, segala badai-badai yang besar, kita tidak akan pernah kalah dengan itu. Karena Tuhan menjadi penolong kita, rumah tangga kita akan tetap utuh dan tidak pernah berantakan. Yakinlah itu Bapak Ibu, dan saya meyakini ini dalam rumah tangga saya. Saya sangat mengucap syukur ketika istri saya punya prinsip seperti ini. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengajarkan didikan Tuhan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita turun-temurun, bahwa Allah itu adalah sumber penolong keluarga kita. Karena itulah maka patutlah kita mensyukuri ini, dan kita tetap ingat dengan perkataan pemazmur ini,
perkataan dari Raja Daud ini dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, mencari pertolongan ke gunung-gunung. Bisa jadi begitu, karena banyak ya orang-orang yang ke gunung ini, ke gunung itu, ke gunung ini untuk minta pertolongan. Dari manakah pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang perlu kita pegang dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Dan biarlah ini menjadi prinsip hidup rumah tangga dan keluarga kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur untuk segala pertolongan dan anugerah Tuhan kepada kami. Memang benar Tuhan bahwa sumber pertolongan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami hanya ada pada Tuhan dan tidak ada pada yang lain. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, yang selalu setia menolong kami, yang selalu tidak pernah kecewa ketika kami mengecewakan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini sedang menghadapi masalah. Baik permasalahan antara orang tua dan anak-anak mereka, maupun antara hubungan suami istri Tuhan. Ada begitu banyak hal yang telah terjadi di dalam keluarga-keluarga Tuhan, baik di GKJH maupun di Pos Cengklong. Tuhan, pulihkanlah keluarga-keluarga kami ini Tuhan. Tolonglah keluarga-keluarga kami ini Tuhan. Karena kami yakin Tuhan mampu memulihkan keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang menghadapi masalah. Bahkan mungkin sedang dalam ambang kehancuran. Tolonglah ya Tuhan, mampukan kami untuk mengatasi masalah kami ini, sehingga kami dapat dipersatukan dan kami dapat dipulihkan hubungan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk gerejamu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh tetap mengandalkan pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan khususnya ketika gereja kami, Gereja Kristus Jembatan Hitam sedang merenovasi atap gereja. Tuhan Yesus, tolonglah agar segala dana, segala tenaga, semuanya dapat tercukupi, sehingga ketika kami melakukan ibadah offline, segala sesuatunya telah dipulihkan, sehingga kami dapat nyaman dalam beribadah kepada Tuhan tanpa takut akan kebocoran dari air hujan Tuhan. Berkati majelis jemaat, berkati rohaniawan kami Tuhan, berkati para aktivis kami Tuhan, sehingga kami semua boleh dapat saling bergandengan tangan untuk membuat pertumbuhan berjemaat-Mu menjadi diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk Paut Cahaya Kasih. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Paut Cahaya Kasih di bulan Agustus telah mampu melaksanakan kembali tes bulanannya. Biarlah keadaan ini boleh terus terjadi di bulan September ini Tuhan.
dan untuk seterusnya, bahkan kami boleh dapat lakukan secara tatap muka. Karena inilah kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para donatur. Kami berdoa untuk badan pengurus PAUD Cahaya Kasih. Kami berdoa untuk orang tua asuh kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang mendukung terlaksananya pendidikan anak usia dini ini, Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan terus melihat bahwa kehadiran PAUD Cahaya Kasih ini adalah karena Tuhan menghendaki kami mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah bangsa kami. Kami mengucap syukur karena masa pandemi ini kami boleh dapat mengatasinya, dan pandemi ini boleh turun. Kasus-kasus COVID-19 ini boleh turun, Tuhan. Itu semua adalah karena pertolongan Tuhan, dan kami yakin itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena kemampuan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Di segala abad dan tempat kita akan mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jemaat semua, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Nas Alkitab terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKJH Pusat. Bagi Bapak Ibu serta jemaat semua yang tidak memiliki fasilitas transfer, dapat memberikannya pada saat kita beribadah secara offline. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan selalu memelihara kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini, untuk orang-orang juga yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah. Kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.